Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Di pagi yang penuh semangat ini, marilah kita melakukan pembahasan soal pra-UAS Kindas yang sudah kalian kerjakan kemarin. Nah, buat adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan jika kalian merasa video ini penting, silakan kalian save gitu ya. Kemudian, dan jika kalian ingin share ke teman-teman kalian, silakan klik tombol share. Baiklah adik-adik, langsung aja kita mulai ya untuk pembahasan soal pra-UAS Kindas tahun ajaran 2024-2025 ini. Nah, untuk itu sebelum kita mulai pembahasan, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Jadi di soal yang pertama ini gitu ya, kita akan melihat bahwa adik-adik diminta untuk menentukan ya bagaimana sifat dari reagen-reagen yang ada gitu ya, apakah dia bersifat asam atau dia bersifat basa. Nah, ini ditentukan berdasarkan teori basa Arrhenius, teori asam Bronsted-Lowry, dan teori Lewis. Langsung aja kita ke soal yang pertama ya. Nah, untuk teori asam basa Arrhenius, maka adik-adik perlu mengingat ya bahwa di teori asam basa Arrhenius tokoh utamanya itu adalah ion H+ dan ion OH-. Nah, ketika dia melepaskan H+, maka dia bersifat asam. Sedangkan ketika dia melepas OH-, maka dia bersifat basa. Ya, di sini ya. Kemudian lihat kembali ya. Di soal kita punya H2SO4 bereaksi dengan NaOH membentuk natrium sulfat dan air. Maka fokus kita adalah ke masing-masing reagen ini. Kita tulis yang pertama ya. H2SO4 ketika terurai dia akan membentuk 2H+ dan SO4 2-. Lihat kembali ke pengertiannya. Asam melepaskan H+, H2SO4 melepaskan H+. Dengan kata lain ya, adik-adik dapat menyimpulkan bahwa H2SO4 bersifat asam. Besok di ujian ini harus ditulis ya adik-adik ya. Reaksinya harus ditulis, baru adik-adik deskripsikan apakah dia bersifat asam atau basa. Oke. Analog dengan H2SO4, adik-adik tuliskan dulu NaOH. Nah, di sini NaOH terlihat bahwa di dalam air dia akan melepaskan Na+ dan ion OH-. Yuk kita lihat menurut Arrhenius, basa itu dia melepas OH-. Dengan kata lain ya, karena di sini ada OH- yang dilepaskan, maka NaOH bersifat basa. Semudah itu ya. Kita lanjut ke pembahasan kedua. Nah, untuk pembahasan kedua, di sini adik-adik diminta untuk menjelaskan nih, mana di antara NH3 dan HCl yang bersifat asam atau basa dengan pendekatan teori asam basa Bronsted-Lowry. Maka step pertama ingat dulu nih, apa itu teori asam basa Bronsted-Lowry ya. Di situ adik-adik bisa lihat ada asam, ada basa ya. Asamnya yang bagaimana? Ingat, kalau ngomongin asam basa Bronsted-Lowry, maka tokoh utamanya adalah proton atau ion H+. Nah, ketika spesies tersebut mendonorkan proton atau bertindak sebagai donor proton, maka dia bersifat asam. Ya, tapi ketika dia menerima proton atau akseptan proton, maka dia bersifat basa. Kita lihat ya. Di sini ada NH3 dengan HCl. Ya. Tuliskan lagi ada NH3 dengan HCl. Kita lihat di sini ya, bahwa HCl itu pasti akan mendonorkan hanya ke NH3 karena di sini menjadi NH4 ya. Maka yang terjadi adalah apa?
ada donor proton dari HCl ke NH3. Perhatikan tanda panahnya ya, dari HCl ke NH3 untuk kemudian dia membentuk NH4Cl. Nah, dengan kata lain adik-adik bisa lihat di situ si HCl-nya gitu ya, itu bertindak sebagai donor H+ atau donor proton, maka HCl-nya bersifat asam. Sebaliknya gitu ya, NH3-nya itu menerima donor proton. Maka dapat dikatakan karena NH3 menerima donor atau menerima H+ gitu ya, maka dia bertindak sebagai aseptor H+. Dengan kata lain dia bersifat basa. Nah, untuk teori asam basa Bronsted-Lewis, tanda panah itu menjadi sangat penting ya, karena dia menunjukkan arah dari mana protonnya diberikan. Ya, dengan kata lain adik-adik jangan sampai lupa untuk menggambarkan arah panahnya. Ya, arah panahnya ini jangan sampai salah karena tanda panah di sini sangat penting untuk menjelaskan apakah adik-adik paham dari mana atau siapakah yang memberikan H+ dan siapakah yang menerima H+-nya. Sekali lagi yuk kita ingat kembali. Teori asam basa Bronsted-Lowry itu fokusnya adalah pada H+-nya atau proton. Kalau asam dia donor proton, kalau basa dia aseptor proton. Semudah itu ya adik-adik. Ya, kita masuk ke pembahasan yang 1C. Ya, di 1C di sini kita lihat ya, ada AlCl3 kemudian bereaksi dengan Cl- membentuk AlCl4. Atau yang ditanyakan di sini pendekatannya mana nih yang asam, mana yang basa berdasarkan teori Lewis. Oke, tuh ya. Tulis dulu teori asam basa Lewis. Ingat konsepnya. Ketika kita membicarakan teori Lewis, maka yang kita bicarakan tokoh utamanya itu adalah elektron. Tinggal siapa yang menerima, siapa yang memberi, ya. Kalau asam gitu ya, maka dia pasti akan menerima elektron. Kalau basa, dia akan mendonorkan elektron. Syaratnya apa kalau bisa donor? Syaratnya dia harus lebih kaya akan elektron. Dengan kata lain gitu ya, untuk bisa menuliskan mana yang asam dan basa menurut teori Lewis, adik-adik harus bisa menggambarkan struktur Lewis. Untuk bisa menggambarkan struktur Lewis, adik-adik harus bisa menuliskan atau menentukan elektron valensinya. Untuk bisa menentukan elektron valensinya, maka adik-adik harus bisa menuliskan konfigurasi elektronnya. Untuk bisa menuliskan konfigurasi elektronnya, adik-adik harus bisa mengetahui nomor atomnya. Yuk kita lihat di sini. Di sini kita punya senyawa AlCl3, kemudian kita punya Cl-, ya. Berarti ada atom Cl, ada Al, kemudian ada ion Cl-. Tulis ya. Al nomor atom 13. Lihat tabel periodik unsur ya. Kalau di besok ujian Bu Amel nggak akan nuliskan berapa nomor atomnya. Silakan nanti lihat di tabel periodik unsur. Kemudian lihat Cl 17. Cl- itu juga punya nomor atom 17. Nah, ingat nomor atom itu kan menggambarkan elektron yang ada. Di sini ada Al ya. Al berarti berapa nih elektronnya? Ada 13. Cl elektronnya ada 17. Cl- elektronnya ada 18. Dari 17 ditambah dengan 1 jadi ada 18. Yuk kita tulis konfigurasi elektronnya. Tulis di situ. Ada K, L, M. Ya. Kita mulai dari yang Al. Di sini Al dia punya 13, maka pada kulit K2, L8, M3. Cl 2, 8, 7. Cl- 2, 8, 8. Sehingga jumlahnya menjadi sama ya. Ini di total 13, di total 17, di total ini ada 18. Oke, kita fokus ke
pembentukan struktur Lewis dari AlCl3-nya dulu. Berarti kita lihat di sini ya. Ada apa di M? M ini adalah elektron valensinya ya, atau kulit terluarnya ya. Berarti kita lihat di sini. Untuk Al, elektron terluarnya adalah 3. Ya. Atau elektron valensinya sama dengan 3. Cl, elektron valensinya 7. Ya. Dengan kata lain, dia masing-masing dari Cl gitu ya, butuh 1 elektron. Lihat di sini. Al kedatangan tamu 3 Cl. Maka Al sebagai tuan rumah yang baik karena dia punya 3 ya. Sementara masing-masing Cl butuh 1, Al siapkan tempat 1, 2, 3. Ya. Kemudian Cl sebagai tamu yang baik bawa 1. Ya, bawa 1. Ingat tadi Cl dia punya 7, masing-masing baru kasih 1. Berarti masing-masing masih punya 6. 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau sudah menggambarkan jangan lupa dilingkari. Nah, untuk melingkarinya itu adalah elektron yang berasal dari dirinya sendiri dan elektron yang dipakai berikatan. Lihat Al ya. Yang dari dirinya sendiri kan yang warna merah, yang dipakai berikatan dengan Cl kan yang berwarna ungu. Maka dilingkarkan seperti ini. Ya. Kemudian kita lihat di sini. Cl juga sama ya. Cl sudah 8. Yang ini Cl-nya juga sudah 8. Ini juga Cl-nya sudah 8. Nah, ini adalah struktur Lewis dari AlCl3. Di sini teman-teman bisa lihat gitu ya, bahwa yang lain sudah 8. Hanya Cl saja yang masih 6. Berarti apa? Ada kemungkinan Al itu adalah kekurangan elektron, atau kemungkinan besar nanti dia bisa bertindak sebagai aseptor elektron. Nah, kita lihat ya. Pasangannya siapa di sini? Ada Cl minus ya. Berarti kita lihat di sini. Cl minus itu elektron valensinya 8. Gambarkan deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, terlihat sangat jelas ya. Bahwa di sini Cl kaya akan elektron. Ada Al yang miskin elektron, ada Cl yang kaya akan elektron. Berarti kira-kira donornya bergerak dari mana? Yup, donornya itu bergerak dari Cl ke Al. Ngek. Ya, perhatikan. Tanda panahnya jangan sampai salah. Ya, tanda panahnya berasal dari Cl ke Al. Dengan kata lain, Cl lah yang mendonorkan elektron. Cl min yang mendonorkan elektron, sedangkan AlCl3-nya yang bertindak sebagai aseptor elektron. Nih katanya. Ya, lihat ya. Ya, untuk berikatan elektronnya berasal dari Cl minus. Berarti dengan kata lain apa? Ya, pada reaksi tersebut gitu ya, AlCl3 bertindak sebagai aseptor elektron. Ya, dia mengasep ya, dia hanya nerima ya. Sehingga Cl3-nya bersifat asam. Sedangkan Cl minusnya itu bertindak sebagai donor elektron. Ya, sehingga Cl minusnya bersifat basa. Ya, besok ujian jangan sampai lupa ya untuk menggambarkan elektron valensinya dengan baik beserta dengan tanda panahnya. Oke, sekian dulu penjelasan untuk soal nomor 1. Untuk penjelasan nomor 2 kita bahas di video selanjutnya. Tetap semangat teman-teman.